Selamat datang di podcast Besok Masih Selasa. Besok itu dia. Masih Selasa Saya suka nama namanya. itu. Terima kasih. Oke, Kan terima udah kasih. ada 3 episode, kemarin 3 episode. Gak apa-apa. namanya ganti lagi. Freestyle. Kan, yang dimakan yang mana gitu. Kemarin kita juga belum ada nama. Belum ada. Nggak ada, Ini official belum nih. ada. Besok Sorry, Masih ini Selasa. berarti official. Aku nggak biasa mas bikin program tapi nggak direncanakan. Wih. Loh. Jadi besok Badan nanti plan. Minimal ada 3 kali meeting lah. Nah, Ini mau gitu. bahas kerjaannya ya. Ya, itu. Besok nanti kita rencanakan programnya lebih matang ya. Wah. Kayaknya kita terlalu ini ya, terlalu Ada apa prompternya, gitu. Ada gitu. prompter gitu loh. Pronternya di print jadi terima kasih tadi. Terima kasih. Bahkan nanti bakalan di-share juga kan di Iya. deskripsi. Ah. Jadi kalau pengen tahu isinya ini Langsung nanti aja di ditonton sini. dulu ya. 2019 banget lah aku bayangin. Benar. Buat Awal-awal pandemi itu jadi PDF-nya juga ada. Iya, ntar. iya, itu zaman-zaman Ringkasan. Zoom. Problemnya adalah lupa hidupin mic dulu ya Nah, Allah. itu. Masih ya 2025 segitu. Oke, langsung aja nih kita masuk ke tema. Apaan tuh? Oke. Temanya kita kan hari ini kan temanya hijrah. Hijrah. Ini dari hal Kebetulan basic banget. dulu lah. Dari hal yang basic dulu aja lah. Gilang banget tuh. Hijrah Gilang banget tuh. Gimana Mas Gilang? Kalau dari aku ya yang kebetulan lulusan Al Azhar juga. Itu Masya dia Allah, kasih tahu. tabarakallah. S berapa Mas Langsung Gilang? gitu ya. Langsung gitu Sekarang ya. kemarin sih S3-nya di sana. Iya. Tapi S1-nya di UIN. Wih, UIN. Jurusan jauh ya, cuma ya. Bukan nggak apa-apa masalah ya. Al Azhar tuh SMA Iya kan. Masalahnya itu Al loh. Azhar Mesir Mas. Oh, Al Azhar Mesir. Mesir, Terima kan Al kasih. Azhar yang SMA. Respect. Apa sih Respect. namanya? Respect. Kalau lulusan Al Azhar itu disebutnya apa? LC. Ya. Oh. Sebenarnya iya, ada iya, gelar iya. LC-nya. Ada LC-nya. Itu dia. Cuman kayak karena bergaulnya dengan teman-teman di kayak ya teman-teman Mas Bibul lah dan lain. Jadi kayaknya LC itu nggak usah gitu. Ya merendah gitu. Benar. Jadi mau lihat dong umat tuh sebenarnya seperti apa? Sui. Jadi apa nih yang mau dibahas nih? Al Azhar, Nah, itu. Al Azhar. Kok Al Azhar sih? Hijrah. Hijrah. Ini dari definisi dulu aja Mas Lintang. Ini Kalau kita kan definisi kayaknya Mas gimana? Lintang dulu deh. Nah, ini biar kita takutnya salah gitu kan. Gimana tuh? Jadi di Islam itu ketika ngomongin definisi atau terminologi bahasa itu ada dua, ada namanya makna lugawi atau makna bahasa. Ada satunya lagi makna syar'i atau syariat. Oke. Esensi. Rulesnya adalah makna bahasa itu tidak kepake kalau ada makna syar'i. Gitu. Contoh sholat itu kalau dikejar makna bahasanya artinya zikrullah, nginget Allah. Oke. Tapi tidak bisa dikatakan kita nginget Allah dan sudah sholat, tahu nggak sih? Iya, iya. Karena sudah didefinisikan ulang pakai makna syar'i yaitu takbiratul ihram sampai salah. Maka hijrah pun sama. Kalau kita ngejare itu makna bahasa, ya artinya pindah, that's it, moving, gitu. Berpindah. Tapi kemudian kalau kita lihat makna syariatnya, dia perubahan perjalanan, perubahan journey from the dark to the lights gitu. Oke. Kayak suratnya siapa namanya? 20 April itu siapa? Siapa Kartini, tuh? terima kasih. Oh, Kartini dari gelap terbitlah. Iya, gelap lagi. Minal zulumati ilan nur. Oke. Something gitu. So, ketika kita melakukan perjalanan dari kehidupan yang jauh dari Allah menuju ke kebiasaan-kebiasaan yang lebih dekat, itu hijrah. Jadi kalau mau ngeletain ya akan selalu kayak gitu. Karena ada orang yang kemudian mengkerdilkan bahasa itu kayak udahlah syariat perang tuh ditiadakan aja. Iya. Karena yang namanya jihad itu orang kerja juga itu jihad, tau gak sih? Oke. Itu out of context namanya gitu. Jadi nggak bisa tuh syariat dihilangin begitu, urusannya di situ masalahnya. So ketika kembali ke hijrah, ya apapun setiap orang akan ngalamin itu. Kan normalnya kita akan selalu menjadi lebih baik daripada Iya. kita yang kemarin. kemarin. Harusnya gitu. Di titik itu hijrah. Gimana? Kalau dari Mas Gilang nih gimana? Kan dalam kehidupan karena lulusan Al Azhar, kan kehidupannya kan terang. Tapi terus. bohong ya. Aku hanya lulusan. Loh, kenapa? Kita udah percaya loh. Ya, nggak percaya perlu- loh. nggak Biar perlu. menarik. Iya. Nggak perlu- Biar nggak perlu bagus. dibuka Oke. ya. Biar bagus Biar buat bagus. hook gitu Mas kan Oke. harus Terima kasih. selalu ada Oke. itunya kan. Kasih orang kreatif memang ya. Iya, boleh, Banyak boleh. Tapi boleh. padahal enggak. Padahal enggak. Oh, berarti gini aja kita background check dulu aja deh. Kayak pengalaman. Masa gitu sih? Kayak maksudnya segimana familiarnya kata hijrah gitu loh. Oke, kesinggungan sama itu kapan? Kesinggungannya biar Oke, kita tahu pertama nih. kali ya, that's it. Dari dirimu dulu lang. Oke. Diri lu dulu lang. Kalau
Aku ya. Wih, Guys. aku nggak tuh tiba-tiba. Ana, harus Ya, Ana. Ana. tuh. Harus Ana. apa? Harus Ana. Ana. Oke. Ana sama antum, jadi tolonglah. Ana Al-Azhar. Kalau gua sih sebenarnya sebenarnya apa ya? Hijrah itu secara pribadi mungkin di tahun-tahun yang lalu itu pernah merasakan kayak ini loh kayak pengen sholat lagi loh Mas. Kayak Oh. dapat gitu nikmatnya. Triggernya apa tuh? Triggernya adalah takut kiamat. Takut Oh, kiamat. Takut kiamat. Nice. Aku SMA tuh bener-bener nggak bisa tidur, selalu ingin harus selalu banyak orang, lingkunganku Oke. harus selalu banyak orang karena kalau sendirian itu bener-bener kemana-mana pikirannya. Itu influence 2012 ya sih? Ngalamin ya? Iya. Kayaknya aku Kalau film 2012 kiamat ya, itu, film 2012 waktu kecil tuh, tuh. Ya, ya. itu aku lulus SD dan ke pesantren. Oh, Oke. oke. Jadi- Dapat vibe-nya enggak? Enggak. Enggak, karena udah di pesantren. Oh, iya, udah iya. ke isolasi ya. Hmm. Ya. Tapi pas berita-berita sebelum aku ke pesantren tuh udah takut. Keluar ini ya. Habis kiamat. Nah, Agak beritanya susah tuh. tuh dari 2000. Iya, dari iya, 2000. Oh, iya. Early, Masih- early awal gitu 2010-an Iya. ya. Jadi kalau misalkan di TV ada berita itu, karena kan dulu tuh di TV tuh ada kan berita-berita Ya, ya. secara eksplisit ngeberikan Iya, iya. di mana ada berita Probabilitas ini, probabilitas gitu. siapa yang ngomong. itu ya. sampai lari. Aku lari dari rumah tuh lari karena ada berita itu. Oke. Tapi pas waktu aku udah 2012-nya aku di pesantren, aku masih inget hari itu di hari Jumat. Nah, Ya. cek. Tanggal 2012-nya Oke. hari Jumat, aku masih ada bayangan waktu di depan masjidnya kita lagi buka sendal mau berangkat. Iya. Masih inget, Proper nih. oh ini tuh Ini yang proper nih. Yang dulu dibilangin ini tuh mau hari kiamat itu, gitu. ya, ya, itu ya, yang ya. ditakutin dulu gitu Ya. kan. Tapi ya udahlah 2012 alumni 2012 aman. Ah, aman ya kan? Terus kayaknya di 2017 itu aku masih SMA kelas 2 mungkin. Itu baru kalau aku dari dulu tuh nggak pernah ini Mas, kayak kalau ada berita-berita di Instagram yang kayak "Oh, kiamat sudah dekat gitu kayak biasa aja. Oke. Ya kan? Tapi ada satu postingan dulu, kalau sekarang tuh kayak USS Feed Ya. gitu-gitu. Karena kan kalau 2017 kan Instagram juga masih ya Ya baru-baru tuh, kan. akun-akun publik masih Iya, masih trusted ini kan. tuh. Ya, Ya, masih jadi dia ngeberitain di Yaman itu muncul api dari dalam tanah. Oh, berarti ngeliat ada tanda-tanda Iya, kiamat itu dia. itu. Dan nggak tahu kenapa itu yang jadi, karena kan kayak itu kayak benar kan, maksudnya secara faktual, ya secara faktanya utuhnya ada Ah. videonya dan ya, ciri-ciri yang disebutkan di itu teks ya. itu ada maksudnya dari zaman nabinya udah ada kalau bakalan ketika sudah mendekati kiamat tuh katanya Ya. bakalan ada api lah di daerah itu. Ya, ya, Oke. Makanya itu nggak tahu kenapa yang gemeternya tuh ada. Oh. Dari Dan situ setelah ya. itu kita kan makin cari tahu. Jadi kayak kita sekarang di Instagram tuh kalau kita nyari tahu apa kan munculnya itu semua. Ya, FOMO. Pokoknya dari sana tuh kayak dengerin ustadz siapa yang emang Banyak. yang fokus ke Rahmat ke Baikuni. itu. Ustaz Rahmat Baikuni. yang Zulkifli Ali. yang bikin Oke. buku Hasanah Akhir zaman. akhir zaman. Oke. Ada Tahu tuh. lagi. Oke. Di sana tuh ya ngejelasin kayak gitu-gitunya sampai kayak Berarti Dajjal nanti. sempat terpapar sama Terpapar informasi itu. Jadi kayak yang hari-hari yang didengerin tuh ya tentang kayak gitu. Nice. Pokoknya ya dari sana mulailah kayak Ustadz Abdul Somad, Oh, Ustadz iya. Adidaya tuh pas di waktu itu lagi Ya, naik-naiknya. Lagi naik-naiknya. Pas awal-awal. Prime-nya tuh. Baru prime-nya tuh. Iya. Dan Gila. itu aku hari-hari itu dengerin itu. Tapi merasa nggak puas. Pokoknya dan waktu SMA aku cukup aktif dulu di Pramuka yang kayak keliling-keliling gitu loh Mas. Iya, Aku ada. kayak pengurus Aku di juga Respect. pramuka soalnya, jadi aku langsung inget aja. aku pengurus di cabang di kabupaten. Jadi Nice. banyak tempat gitu untuk aku datang ke masjid-masjid tiap daerah. Oke. Dan aku selalu bertanya ke tiap orang yang menurutku ini orang maksudnya tahu Oke, oke, oke. tentang agama. Ya. Aku selalu tanya, emang bener ya kiamat itu dekat? Aku nyari jawaban, ngerti gak sih Mas? Iya. Aku nyari jawaban yang membuatku puas. Ya. Maksudnya Ah. kayak pengennya sih harapannya kayak enggak, bercanda itu bohong. Oh, Pengennya itu itu. Iya. ekspektasinya. Itu Iya, harapanku. itu. Tapi semua yang aku tanya itu Benar. Benar. bilangnya gitu. Jawabnya serius ya. dari kayak- zaman Nabi pun kiamat itu udah deket Oke, katanya Oke, gitu kan. ya. Dan itu bener-bener buat aku nggak bisa tidur. Pengennya sekolah terus.
Pengen sekolah terus. Sabtu Minggu tuh nyari acara terus, biar nggak sendirian. Sampai satu waktu, karena ini tuh udah jadi, karena aku banyak cerita, kayak ya sebenarnya aku kan orangnya sangat oversharing gitu ya. Iya. Sangat sering pengen cerita, pengen ngobrol. Rata-rata orang terdekatku jadi tahu. Dan aku akhirnya dihubungkan oleh guruku waktu itu untuk ngobrol sama guru agama di madrasah. Aku sekolahnya di madrasah aliyah gitu. Aku disuruh ngobrol, ketemuin aja si kiai itu Ini, gitu loh. gitu. Akhirnya aku buat jadwal buat ketemu dia di malam minggu waktu itu, dan aku ngobrol sama dia kebetulan pemilik pesantren. Jadi ngobrol, dia jelasin pokoknya kan waktu itu 2017 ya. Lagi rame-ramenya, kayaknya awal mula rame-ramenya tentang Al-Qur'an, Al-Maidah. Ahok berarti ya. Oh iya. Yang lagi rame-ramenya itu 2017. Sebelum Salah itulah. 2012, sebelum 212 berarti. Iya, Sebelum. Oke. Jadi aku masuk ke sana tuh pokoknya jadi dia ngomongin Ahok, ngomongin segala macam yang ada di Indonesia lah saat itu. Dan aku merasa relate. Kok iya ya, ternyata ciri-ciri kiamat, Tanda-tanda, ya. tanda-tanda Makin kiamat dekat. tuh makin kelihatan kok, buktinya tuh nggak bisa dibantahkan lah. Ternyata yang dari zaman ratusan tahun yang lalu sudah diceritakan, kita sekarang sedang merasakan itu gitu. Akhirnya dia kiai ini dengan bilang ke aku kalau obatnya adalah kamu nggak boleh sendiri. Berarti emang harus komunal kan? Dia nggak nyuruh aku untuk di pesantren itu nggak, tapi dia bilang orang kayak kamu itu nggak boleh sendiri, dan maksudnya intinya harus ngaji lah. Karena kalau di pesantren dia tiap hari akan ketemu orang terus. Ya kan, kita 24 jam kan sama orang terus kan gitu. Dari hari Minggu, hari Rabunya. Kenapa begitu sih mendefinisikan? Iya sih. Tapi kenapa begitu sih mendefinisikan? Hari Rabunya aku langsung ke sana. Aku langsung dari sana, dari kelas 11 semester 2 aku memutuskan untuk di pesantren. Sampai SMA ini nggak dilanjutin? Nah, enggak, itu. maksudnya kan SMA dan tempat berdekatan. dekat-dekat. Berdekatan. Enggak, maksudnya tiap hari. Jadi aku di pesantren, ya siangnya sekolah. Kayak gitu. Karena maksudnya emang sekolah dan pesantren itu dekatan. Jadi kebanyakan santrinya pun emang sekolahnya di sana, di tempatku juga. Makanya si gurunya, si kiainya itu kan jadi guru di sekolahku juga. Kayak gitulah irisannya. Jadi akhirnya ya di pesantren. Nongkrongnya di pesantren. Di situ ya. Paparan informasi hijrah tuh. Hijrah. Situ tuh. Ya, pokoknya dari sana tuh mulai benar-benar menerapkan apa yang Nabi hari-hari apa sih, sunah-sunah Nabi yang hari-hari kita aku usahakan untuk dilakukan gitu loh. Dan itu benar-benar sampai ada masanya aku kayak ngerasa nggak punya masalah, Mas. Karena hidup kayak gitu. Justru malah resah tuh karena kok nggak ada masalah ya. Karena kan kalau nggak ada masalah tuh katanya bukan umat Nabi katanya ya. Kalau kita nggak merasakan itu. Sampai di titik itu loh. Aku merasakan kayak, jadi kalau ada sekarang kayak gitu loh. Benar itu. Karena saking slow-nya aja. Dan abis sekolah pun itu sampai teman-temanku tuh ngerasa, si Gilang kok sholat mulu ya sekarang? Gitu loh. Apa yang aneh dengan Kayaknya itu? kalau temanku nanti nonton, dia bakal tahu. Misalnya ada temen dekatku beberapa yang tahu seperti apa aku, terus ada fasenya tiba-tiba lo. Ini yang terjadi. Iya kan? Mereka nggak tahu kan? Kayak gitulah. Nah, terus kalau timelinenya setelah COVID itu masih ada nggak kayak kerentak? Wah, ini kayaknya masih ada fase hijrah. Karena udah lulus kan itu harusnya. Itu gimana tuh? Pokoknya aku di pesantren itu selesai itu setahun setelah lulus. Jadi misalnya dari kelas 11 sampai setahun setelah lulus sekolah, karena aku nggak langsung kuliah. Masih di sana. Iya. Kayak gitu. Jadi terus ada, kalau sekarang ke pesantren itu, dan sekarang tuh ada 2 pesantren jadi kakaknya yang kiai yang tadi, adiknya juga ada pesantren di tempat lain gitu loh. Jadi aku ada 2 tempat. Di tempat yang kedua ini aku jadi kayak pengurus gitu. Diambil jadi kayak, ayo yang di pesantren di sini, karena Kesini pesantren gitu. baru lah, ikut jadi pengurus lah di pesantren yang baru ini. Jadi ada 2 pesantren yang kayak sekarang tuh udah kayak kalau pulang ke Tasik tuh aku pasti ke sana. Base camp. Tidur aja gitu sebenarnya. Toh ya John Wick balik ke Italia tuh. Tempat kayak gitu. Ini. Cuman setelah ke Jogja aku tutup itu karena
aku nggak bisa juga misalnya cerita aku kayak gini loh, kayak karena ya kehidupanku sekarang juga kayaknya nggak gitu juga lagi gitu loh, Mas. Kan bebannya gede ya. Bebannya ini ya. mungkin. Iya benar. Karena Untuk nyandang pekerjaan itu, tau gak sih? karena pekerjaan, karena lingkungan itu lumayan berat. Karena kayaknya nggak bisa kita sharing ke semua orang deh. Apalagi udah di Jogja Ya. yang heterogen banget gitu loh. Jadi kayak udahlah buat aku. Makanya ke Bibul tuh ya, maksudnya ada masanya lah kalau cerita ke Bibul. Tapi kalau ke yang lain kayaknya nggak dulu deh gitu. Tak pikir soal sharing ya, urusannya kamu ketemu orang yang tepat atau enggak, tau gak sih? Bener ketika kemudian setiap orang tuh nggak bisa di-sharingin, bener. Karena kemudian kita tidak mengizinkan mereka masuk ke ring itu, tau gak sih? Kan ada memang hubungan profesional yang memang cukup tahu itu aja. Ya dijaga. Itu bagus. Itu profesional namanya.